Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi ini di video aku di Farid Al-Zahira. Nah, aku di sini mau ngasih tahu kalian bagaimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar pada Odoo Accounting. Nah, sebelum aku ngasih tutorialnya, kalian harus tahu dulu apa sih itu aset. Nah, aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset tidak lancar, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Di dalam Odoo pengelolaan aset tidak lancar pada opening balance harus memasukkan tipe aset terlebih dahulu. Caranya klik configuration, lalu scroll sampai ketemu manajemen, lalu klik aset kategori, lalu klik new. Nah, di aset type kita isi, misal aset type-nya bangunan atau peralatan maupun kendaraan. Jurnalnya diisi seperti apa, misalnya operasi lain-lain atau faktor pembelian itu tergantung masing-masing. Aset akunnya misal bangunan berarti building, lalu depreciation entries-nya otomatis ketika kita mengisi akun asetnya, maka depreciation entries-nya adalah depresiasi building. Depreciation entries yang kanan diisi dengan beban depresiasi menyesuaikan dengan akun sebelumnya. Kemudian perbedaan number of entries dan ending date. Number of entries biasanya diisi sesuai dengan periode berapa bulan kita akan depresiasi atau akan menyusut, misalkan bangunannya bertahan 10 tahun. Berarti 10 tahun dikali 12 bulan berarti 120 bulan. Sedangkan ending date diisi sesuai dengan prediksi kita sesuai tanggal, tahun, dan bulan bahwa masa penyusutan aset itu telah habis, misalnya 120 bulan, tapi biasanya perusahaan menggunakan number of entry. Periode penyusutannya diisi biasanya per 6 bulan per 3 tahun maupun per bulan, tapi biasanya perusahaan menuliskan penyusutan itu per 1 bulan, jadi kita isi 1 bulan. Kemudian depresiasi dates-nya kita bisa isi dengan based on list day of purchase period atau manual, tapi kita pilih yang based on list day of purchase period. Kemudian depresiasi metode ada dua, yang pertama ada linear yaitu garis lurus dan degresif yaitu saldo menurun. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Kemudian mengisi nama aset. Klik accounting. Lalu di manajemen ada aset, klik new. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja nama asetnya. Misal bangunan aset kategorinya yang tadi udah kita input, lalu tanggal pembeliannya. Lalu ada depreciation dates bisa diisi dengan based on list day of purchase period. Berarti sesuai dengan tanggal pembelian aset tersebut. Kalau manual kita bisa mengisi depreciation per tanggal berapa disesuaikan dengan aturan perusahaannya. Dan salvage value diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasi. Misal perusahaan sudah mendepresiasi atau memang nominal tidak didepresiasi. Contohnya pembelian rumah otomatis dengan tanah, nominal tanah kan tidak depresiasi. Jadi kita bisa isi di salvage value ini. Jika kita sudah klik compute depreciation karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasi. Jika sudah akan muncul di sini, aset yang sudah depresiasi itu akan menjadi drive. Kalau sudah, klik confirm. Nanti otomatis akan terdata, kalian bisa lihat di accounting lalu journal entry. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Segitu aja video tutorial dari aku. Terima kasih semuanya.